ada yang enggak sama kita, walaupun ya, jadi apapun yang kita kerjakan tulus aja, ikhlas aja ya, karena belum tentu kita berbaik sama orang, kebalikannya dia akan suka sama kita, akan baik, belum tentu ya. Karena itu waktu si Akang juga kayaknya tujuannya sama Ece ya, sama Ece lah, gak seneng lihat Ece, mungkin gak tahu ya, karena sebetulnya ya Ece dari dulu begini aja, happy aja teh, aku mah hidup ya. Makanya tuh orang tuh dari dulu juga waktu Ece hidup di Cikuya lagi susah, lagi ini begini aja. Jadi kalau lihat Ece yang kenal dari dulu ya Ece mah begini aja, nggak pernah Ece sedih. Dia kalau sedih ya Ece di dalam. Makanya sekarang aja teh saya itu nggak berani keluar kalau saya banyak pikiran, karena takutnya orang senyum saya balik senyumnya tidak tulus. Ya nggak teh? Iya, benar. Kayak gitu. Jadi Ece kalau misalkan karena ada aja yang banyak pikiran harus ini kan ada kalanya gitu. Ece gak berani keluar temen jalan-jalan, takutnya ketemu orang, apalagi ketemu yang kenal, kita tuh beda, karena beda aja senyum yang tulus, yang senang ya, sama yang ini beda gitu. Tapi kan kalau orang mah ya tetap aja, kalau yang nggak suka namanya juga hidup, tidak apa itu mah, jangankan hidup ya kita bermasyarakat ya, hidup di hutan aja ada harimau guys, tidak akan aman. Lah ini teh mau nanya lagi nih ya. Kalau Cepopon ini dari dulu nggak pernah pingsan teh, jangankan kesurupan mungkin ya, pingsan aja belum pernah, nggak tahu rasanya pingsan tuh kayak gimana gitu, nggak pernah guys. Aku tanyain sama ibuku, sama semua yang pernahkah saya pingsan, tiba-tiba hilang gitu doang, hilang kesadaran, tahu-tahu udah gimana. Welcome to my YouTube channel Popon Najbudin, atau yang biasa disapa Cepopon, yang berasal dari Cikuya, Manonjaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kali ini guys, di pagi ini Ece ini udah siap-siap nih, lagi masih nunggu si AA karena mau pakai angkot 01. Nah, mau jemput Ece, mau pergi ke rumahnya si cantik pawang hantu. Jadi kenapa sama Ece disebut si cantik pawang hantu? Jadi karena si teteh ini khusus ngobatin kayak yang kesurupan, kayak mungkin ada penyakit yang nggak bisa disembuhin sama dokter gitu ya. Jadi ini Ece cuma sekedar sharing aja menurut pengalaman yang Ece alami ya. Kalian mau percaya ataupun tidak apa gitu ya. Karena mungkin bahkan si Akang mah belum lama ya, 2 bulan yang lalu kayaknya Ece sempat aduh bingung guys, udah panggil dokter juga udah nggak ini ya, udah tidak ya, susah untuk nelan obat juga ya, susah untuk ini ya, si Akang udah tidak mau ngapa-ngapain karena dipegang rambut aja si Akang tuh sakit guys, dipegang rambut sakit, terus badan tua kerasa kayak ditabrak, katanya ditabrak mobil gitu, jadi mungkin kayak remuk, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kayak gitu. Dan alhamdulillah manggil si teteh diobatin ya sama si teteh. Biasalah kalau si teteh ngobatin kan doa ya, kayak dari ayat-ayat Al-Quran kayak gitu yang Ece dengar ya, yang Ece dengar cuma itu ya, dia baca, terus si Akang diusapin sama air yang didoain kayak gitulah guys. Terus yang ada yang diambil kayak kenapa Ece panggil pawang hantu, kayak memang guys kalau ngobatin kayak anak pegawai si Ece ya, ciri-ciri tuh kayak begitu tah. Nah si Akang juga kayak begini, kayak ditangkap gitu ya, ditangkap. Nah maksudnya itu mungkin ya Ece ya kayak khayalan Ece ya. Nah itu ini nangkep hantu, makanya si cantik pawang hantu itu aja gitu, panggilan Ece aja itu. Jadi kalau kalian penasaran mau ngikuti perjalanan si Ece, mungkin ngewawancara si teteh, ayo ikuti guys sama si Ece hari ini. Tuh kan si Ece kemarin Ece habis medi tuh di Karangini, lihat muka si Ece jadi ginclong begini nih. Tuh si Ece ada cahaya ya. Ada. Tuh lain kan si Ece ini jadi cerah begini, si Ama tidak tahu. Aduh mau ngajak si A-nya lagi gak ada guys. Nah ini rumahnya kayaknya lupa. Iya. Nah Cepopon ini udah sampai di rumahnya tuh si cantik.
Assalamualaikum, tuh ada nggak di dalam? Ayo, jadi kalau kalian penasaran, ayo ikuti Cepopon nih, udah sampai tuh. Ayo, punten. Nah, sekarang ini Cepopon tuh udah nyampe di rumahnya si cantik pawang hantu. Masih aja biarin aja, nah si Teteh ya di sini. Jadi cuma untuk sharing aja, mungkin kalian mau percaya mau tidak, karena ini berdasarkan pengalaman si Ece ya. Dulu ya Ece tuh pingin lihat, jangankan nangkep ya, lihat juga Ece tuh belum pernah ya. Kadang orang mah kadang pingin lu teh, pingin lihat, jangan katanya Ece, kalau nanti kalau Ece lihat tuh nanti Ece bisa sakit, itu masih teh. Betul. Nah bisa sakit kalau nggak bisa. Nah gitu. Jadi jangankan Ece tuh nangkap hantu, pingin lihat juga belum pernah Ece. Nah cuma yang Ece lihat aja waktu ke non pegawai Ece jerit-jeritnya, apa sih Teteh cuma gitu aja. Itu apa yang ditangkap? Itu hantu. Nah gitu ya. Cuma waktu itu tuh Teh sama Ece tuh mau di vlog, cuma kan gak enak juga, sama Teteh baru juga kenal dan belum tentu ini juga, aduh dengan kesabaran setahun baru Teteh mau ya. Nah sekarang mau dilihat ya, gak percaya ini cantik guys. Juga sebetulnya sensitif, jadi Teh kalau ada orang, kalau ada tuh misalkan ada apa gitu, hantu gitu, jadi kontak aja di badan, cuma nggak bisa ngeliat gitu ya. Rasa merinding gitu. Nah merinding, cuma mungkin karena si Ece ya udah tuh juga udah pengalamannya, tidak bisa dibohongin. Kalau Teteh kelihatannya dari mata. Nah dari matanya guys, kan beda dengan mata Cepopon tuh, beda. Lihat aja mata si Teteh. Nah ini kalau yang begini berarti ada kelebihan lah ya Teh ya. Nah Cepopon itu penasaran mau tanya, jadi sejak kapan Teteh udah bisa ngobatin dan bisa ngeliat tuh? Kalau ngeliat tuh dari tahun 98 ya? 1998 tuh. Itu keliat jelas kan, ada yang samar-samar, ada yang keliat jelas gitu, kayak asli gitu. Waktu itu saya sakit. Sakit terus diobatin ya sama orang pintar, sama orang tua juga ya. Nah waktu sakit itu kok di dinding ada kayak bentuk nggak wajar gitu, bukan kayak manusia, cuma kayak pakai kain putih semua gitu, 5 gitu, 5 orang, kayak 5 orang cuma di dinding diamnya. Nah pas udah sembuh saya nanya, yang tadi di dinding itu apa, sama bapak saya ya. Itu ngelihat juga katanya gitu. Iya saya ngelihat. Nah dari sana terus-terusan bisa ngelihat. Mula-mulanya sih takut juga, takut. Cuma orang tua nyaranin kalau misalkan udah bisa ngelihat, kamu tuh berusaha supaya bisa itu, kalau misalkan ngelihat kayak gitu, caranya supaya kita nggak takut tuh gimana, baca doa apa gitu. Kan misalkan Bu, kalau misalkan pergi malam-malam ya, naik motor, saya di belakang kan, misalkan jam 9 malam ke daerah yang agak perkampungan gitu, kan ini pohon-pohon tuh kelihatan. Nah kalau kita nggak dalam hati, nggak minta tolong ke Allah, nggak berdoa, mungkin ya kitanya sakit gitu. Cuma itu di handle-nya kita ya banyak berdoa aja, atau yang nyembuhin mah tetap Allah ya. Jadi jangan salah ya Daya, tapi memang kita hidup tuh ada yang kasar kayak kita tuh, ada jin, ada manusia kan ya. Itu dan di Quran juga ada. Iya di Quran juga ada. Mungkin kalian kalau dengar ya, kalau YouTube-nya apa namanya, keluarga Sakinah, nah si bunda itu ya, Cepopon panggilnya bunda, itu ustazah ya, Bu Ustazah itu keluarga Sakinah. YouTube-nya itu kan beliau juga pernah bilang bahwa kita tuh hidup itu ada jin, ada manusia kan, ada yang makhluk kasar kayak kita bisa dipegang, ada yang makhluk halus. Nah cuma kan setiap orang punya kelebihan masing-masing ya. Mungkin Teteh ada kelebihannya. Waktu si Depi itu yang jerit-jerit itu ama Ece dibacain Fatihah, ayat kursi, segala macam, ayat 15, tetap aja nggak sembuh guys, karena bukan Teteh udah sama aja kan, Teteh juga bacanya mah itu aja, tapi kan beda, mungkin karena Teteh mah sering tirakat, sering apa, dan ada keturunan juga nya, turunan dari ibu bapak ya Teh ya. Nah karena gitu. Mungkin ya kalau saya selalu bilang ke setiap pasien, saya tuh nggak bisa apa-apa, sakit kepala juga masih minum paracetamol gitu ya, beli di apotek. Kalau misal ada yang minta tolong, kalau misalkan sembuh itu Allah yang nyembuhin.
dengan saya. Iya, gitu. iya, iya. Tetap Cuma kita perantara ya, iya, perantara mungkin itu ya, perantara aja. Kebetulan aja pas datang ke sini ya, pas saya datang ke pasiennya sembuh, sama Allah disembuhin. Oh, nah gitu guys ya. Nggak berani bilang bisa ini enggak. Ya, cuma mungkin sama Allah tuh dikasih kelebihan, dan teteh tuh menjadi perantara ya. Amin. Untuk Amin. menyembuhkan, yang menyembuhkan hanya Allah ya guys. Iya. Nah teh, kalau hantu itu kan yang ku denger itu ada yang jelek banget, tapi kan ada ya juga yang ganteng, cantik gitu. Kalau hantu ada yang ganteng juga teh? Ada, saya pernah lihat. Guys, cepet pengen lihat ganteng, aduh gimana gitu. Jadi gini ceritanya ya, ada ibu-ibu tuh, dia tuh bawa kayak batu gitu, batu kecil, mata kucing ya, sama ampla ayam, ada 7 tuh. Dia tuh katanya pengen tahu apa, katanya gambarnya perempuan cantik yang di batu. Nah begitu saya usap atasnya, katanya gini, teh kok jadi jelek, katanya gitu lah. Enggak, saya pegang juga enggak, cuma diusap doang atasnya gitu. Terus yang itu, yang dari batu-batu itu hodamnya, karena mungkin dia dapetinnya juga entah lewat dari orang pintar, entah lewat tirakat, saya nggak tahu ya. Cuma dia pengen tahu katanya isinya apa gitu, cuma dibawa ke sini. Nah, pada masuk ke dia, sampai itu bergantian itu Bu, sampai 1,5 jam, sampai bunga plastik juga mau dimakan sama si Umi itu. Jadi pas udah dikeluarin semua, nah dianya sembuh, pulang. Nah malamnya saya mau tidur tuh, kelihatan saya di kamar, tapi kelihatan di depan tuh pada berjejer gitu, karena batunya 7 gitu. Yang jelek ada, yang ganteng tuh yang dari mata kucing, ganteng bener, cuma matanya kayak kuning gitu lah, kayak mata kucing kalau apa kena sinar kayak gitu. Ganteng. Saya di mana tinggalnya, katanya nggak mau di batu itu lagi. Jadi guys, belum lama mungkin ada waktu si Akang sakit tuh 3 bulan apa 2 bulan? 2 bulanan kali 2 bulan. Ya 2 bulan ya. Ini cerita betul aja ya, cerita betul. Jadi waktu si Akang tuh tidur aja mau dimandiin tuh gak mau mandi, kan biasa kalau Ece nih Madonna si Kuya, si Akang tuh Ece pijitin, Ece mandiin. Nah mau dimandiin tuh dia tuh enggak saya sakit, katanya. Dikira Ece ini si Akang si Ayang tuh gak mau mandi kali gitu kan. Tapi memang kata Depi ya, iya Bu, katanya itunya juga kopinya gak dihabisin teh waktu itu. Pasti, oh iya sakit, berarti benar sakit. Tahu nggak guys, dibawa ke dokter juga gak sembuh. Kata si Akang bagus-bagus lagi ya kalau bapak. kalau bapak kata dokter. Jadi si Akang itu dicabak rambut pun sakit guys, sakit. Jadi sakit, badan tuh terasa habis dihantam mobil. Ya, habis dihantam mobil. Jadi dia badannya sakit sekali. Nah, waktu itu kan teteh yang ngobatin, dari sana teteh yang ngobatin. Mungkin tadinya mah bukan untuk si Akang ya. Iya. Untuk cepopon, aduh ini Madonna Ciku ya, kenapa ada yang gak suka padahal Ece gitu. Jadi namanya hidup di dunia ya guys, mungkin orang tuh ada yang suka, ada enggak. Jadi kalau kita berbuat baik, berbuat baiklah dengan setulus mungkin, jangan mengharapkan apa-apa. Kadang orang lain nggak tahu ya teh ya, kita sebaik apapun ya pasti aja orang kagak suka. Jadi biasa aja kalau hidup di dunia tuh, kecuali hidupnya di hutan juga ada harimau ya, pasti. Nah, gitu. Jadi biasa aja ya hidup di dunia mungkin. Nah itu juga si Akang udah berapa 2 kali ya, yang dulu pernah, yang dulu pernah tayang kemarin. Sama si teteh tuh paginya teteh tuh datang teh siang lohor, malam tuh malam tuh udah bisa bangun si Akang, dan besoknya udah biasa duduk, udah biasa minum kopi. Teh makasih banyak ya. Sama-sama. ini cerita, kalian mau percaya mau tidak, karena ini kenyataan ini terjadi, benar-benar terjadi. Teteh yang ngobatin. Terima kasih teh, si Akang ini sehat sekarang, minum kopi. Kenapa ya? Pas sakit dilihat di punggungnya tuh kayak, biasa kan kalau ngelihat orang sakit nggak wajar ya, udah ke dokter, kata dokter sehat, kan itu berarti nggak wajar ya. Kalau dokter yang misalkan yang udah ini, banyak juga yang suka nyaranin bawa deh ke kampung, kan ada juga dokter kayak gitu ya. Nah kalau bapak tuh yang kelihatan pas lagi tidur dilihat belakangnya tuh hitam kan, padahal bajunya nggak hitam ya. Di punggung tuh ada hitam gede banget gitu, hampir punggungnya sebelah tuh. Nah waktu saya bilang kayak gitu,
kata ibu, bapak yang sakitnya emang di sana kayak ketabrak. Katanya perasaan gitu. ditabrak. Perasaan Waktu itu tuh teteh yang megang ya, dikira si Akang itu mungkin Ece yang megang. lagi ngebelakangin Padahal Ece nyusapin gini kan, teteh yang diginiin ya teh ya. Itu guys, inilah hidup. Pengalaman ya namanya hidup. Mungkin ada yang suka sama kita ya, ada yang itu udah wajar saja gitu, karena mungkin namanya juga hidup gitu. Jadi dianggap biasa saja. Cuma ini mungkin nih buat orang-orang mungkin yang merasa sakit ataupun penasaran Ece berobat di mana, nah datang aja ke Cepopon samping Polsek Manonjaya. nanti diunjukin ke sini. Cepopon ucapkan terima kasih banyak kepada siapa saja yang nonton video ini, dan jangan lupa like and subscribe, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sayang dari Cepopon.